Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Capricorn. Di sini kita akan mendalami tentang percintaan kalian. Kita akan melihat energi kedua belah pihak, halangan di antara kalian, kelanjutan dari hubungan ini, dan juga pesan dari dia buat Capricorn untuk saat ini. Oke, buat Capricorn semua yang sudah subscribe dan sudah like, sudah share, dan komen di channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Buat Capricorn yang belum subscribe dan share dan like dan sebagainya, silahkan di subscribe biar channel ini tambah berkembang. Oke, jadi saya bisa selalu membuat ramalan buat kalian. Oke, Capricorn, energinya kalian saat ini The Devil. Ini energinya Capricorn sendiri. Energinya dia ada Knight of Pentacle. Oke. Halangan yang ada di antara kalian Seven of Pentacle. Kelanjutan dari hubungan ini ada Seven of Swords. Oke. Capricorn, energinya kalian The Devil. Jadi di sini saya merasa Capricorn mungkin ada bayangan Capricorn yang masih perlu kalian lepaskan. Bayangan di sini maksudnya shadow side-nya kalian. Setiap orang punya bayangan. Bayangan di sini maksudnya hal-hal yang masih perlu kita lepaskan, misalnya sifat ketakutan kalian, rasa ketakutan Capricorn misalnya, atau kalian cepat marah, cepat cemburu, cepat tersinggung, merasa kurang ini, kurang itu. Itu merupakan energi dari The Devil, energi negatif. Kalian mungkin perlu mendalami kembali, karena hubungan kalian dengan energi negatif ini mungkin dalam saat ini. Mungkin perasaan kalian terlalu takut, mungkin takut dikecewakan, takut ditinggalkan, takut ini, takut itu, seperti itu. Oke. Ataukah kalian misalnya kalian tertarik dengan seseorang, walaupun kalian tahu orang ini, karena ada Seven of Swords, saya merasa ada Capricorn yang berhubungan dengan seseorang di mana orang ini tidak bisa kalian percaya, dan kalian mungkin memiliki ketertarikan dengan orang-orang yang menantang, orang-orang yang suka menyakiti. Terkadang kalau kita seorang empath, kita tertarik dengan orang-orang yang kesakitan. Orang yang bisa menyakiti orang lain adalah orang yang memiliki sakit di dalam dirinya dia. Kalau kalian seorang empath, disinilah kalian tahu kalau misalnya, Kak, kenapa saya selalu menarik orang-orang yang memiliki masalah seperti itu. Mungkin karena kalian seorang empath. Jadi kalian ingin membantu orang ini, walaupun misalnya sudah di luar dari kekuatannya kalian untuk membantu orang itu, tapi memang seperti itulah sifat seorang empath. Dia ingin seluruh isi dari dunia ini sama. Dia tidak mau melihat ada orang sengsara, ada orang bahagia. Dia tidak bisa melihat orang yang seperti itu. Seorang empath ini selalu mengharapkan kalau saya bisa makan, seluruh orang di dunia ini pun mereka harus bisa makan juga, seperti itu. Itu sudah kodratnya kita sebagai seorang empath. Tapi ada juga seorang empath namanya broken empath. Broken empath di sini seseorang yang terkalahkan karena rasa keinginan dia untuk membantu orang lain. Jadi mengutamakan orang lain, mengutamakan walaupun misalnya kalian berhubungan dengan orang yang suka selingkuh misalnya, suka mabuk-mabukan misalnya, tapi karena kalian secara energi kalian, saya ingin membantu orang ini, Kak, pokoknya dia harus sadar, pokoknya dia harus membaik, yang itu yang saya inginkan. Seperti sering saya bilang, bukan tugasnya kita untuk memperbaiki seseorang, itu tugasnya dia dan ilahi.
Apalagi kalau kita sudah mencoba dan dia tetap melakukan hal yang sama, sudah waktunya buat kalian untuk jangan buang-buang waktu. Oke. Jadi di sini ada sesuatu yang masih perlu kalian dalami di dalam dirinya kalian. Terkadang kalian juga mungkin melakukan sesuatu yang berlebihan, memberikan perhatian yang berlebihan karena kalian ingin memanjakan seseorang, karena kalian ingin melihat seseorang bahagia. Dan kalian menelantarkan energinya kalian sendiri. Oke? Dalami kembali di sini. Energinya dia ada Knight of Pentacles, menyatakan bahwa orang ini, saya merasa ada seseorang yang ingin menjalani hubungan ini secara berlahan-lahan. Mungkin orang ini belum bisa diandalkan. Mungkin dia merasa, saya belum bisa bertanggung jawab. Saya belum bisa diandalkan. Saya belum punya fondasi yang kuat. Seperti itu. Maka dari itulah, saya juga melihat orang ini, mungkin dia saat ini, dia lagi memikirkan tentang rencana untuk masa depan. Apakah untuk masa depan di dalam hidupnya dia? Apakah kalian ada di dalam masa depannya dia? Saya kurang tahu. Mungkin nanti kita bisa lihat di sini. Tapi yang untuk saat ini saya melihat orang ini seperti dia lagi merencanakan sesuatu untuk masa depan. Dan dia ingin menjalani hubungan ini secara praktikal. Kalau kalian yang menggebu-gebu saat ini, dia lagi santai. Dia bilang, oke, saya ingin fokuskan adalah masa depan, seperti itu. Kalaupun sekarang saya belum bisa bersatu sama Capricorn, saya tidak apa-apa. Itu yang saya lihat di sini. Karena dia tahu bahwa dia belum bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Oke. Jadi setidaknya dia sadar tentang hal itu. Halangan di antara kalian ada Seven of Pentacles. Jadi situasi ini sepertinya akan ada perbaikan di antara kalian. Hanya saja perbaikan ini dia tidak akan terjadi secepat apa yang kalian inginkan. Dan juga halangan saat ini, ada seseorang mungkin yang ingin mengontrol situasi ini. Ada seseorang yang khawatir kehilangan kesempatan. Kalau memang hak miliknya kita, hal itu akan dikembalikan ke kita. Mungkin bukan sekarang waktunya. Mungkin Ilahi sudah melihat kalau kita dipersatukan saat ini dengan orang ini, kita akan putus 2 tahun dari sekarang. Setelah kita punya anak, kita akan dipisahkan. Apa hal itu yang kita inginkan? Jadi percayalah kalau kita belum bisa memiliki hal itu, belum bisa memiliki impian itu, karena Ilahi sudah melihat dampak dari hal itu. Kalau Ilahi memberikan hal itu ke kita saat ini, Ilahi sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi bersyukurlah kalian belum diberikan impian ini. Oke? Dan Seven of Pentacles juga di sini saya merasa kalian disuruh untuk berdamai dengan situasi ini, dan jangan lupa untuk istirahat juga. Jangan hanya fokus dengan impian. Ini goalnya saya, ini cita-citanya saya, ini impiannya saya. Terkadang kita harus take a break, kita harus istirahat dan bilang, oh ya, hari ini saya masih hidup. Oh ya, hari ini saya masih bisa melihat matahari pagi. Kita tidak tahu, terkadang orang bisa buta dalam jangka waktu sementara waktu. Oke, seperti Ashton Kutcher. Ashton Kutcher dia punya autoimmune disease, di mana dulu dia seperti tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar. Padahal dia, Ashton Kutcher, dia orangnya sangat sehat. Tapi tiba-tiba dia sakit, seperti itu. Kita tidak tahu. Maka dari itulah sekecil apapun hal yang kita miliki, tetap belajar untuk bersyukur. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini ada Seven of Swords, di mana saya merasa ada seseorang yang mungkin belum terbuka, apakah tentang perasaannya dia, atau Capricorn mungkin di sini yang kurang terbuka dengan perasaannya kalian. Oke, kita akan clarify kartunya satu persatu. Let's clarify the Devil.
Diklarify oleh The Chariot. Kalau saat ini Capricorn kalian sangat fokus dengan kesuksesannya kalian, apakah secara finansial ataukah secara emosional. Seperti tadi kalian disuruh, boleh kita memikirkan tentang kesuksesan. Saya ingin sukses, saya ingin menjadi orang yang mandiri, bisa bayar kosan sendiri, bisa bayar cicilan sendiri, bayar listrik sendiri, bayar rumah sendiri, tapi jangan terlalu terobsesi. Kalau belum bisa untuk melakukan hal itu, selama kalian masih bisa menjalani kehidupan ini, bersyukur. Oke, sangat mudah buat saya untuk bilang hal itu, karena saya mengerti Capricorn, kalian Earth sign di sini, kalian selalu ingin bisa mandiri, kalian tidak mau tergantung dengan orang lain. Saya mengerti, memang itu sifat dari Earth sign, terutama kalian Capricorn. Tapi berusahalah di sini, terkadang kita juga perlu berdamai dengan suatu situasi, karena kita tidak bisa mengontrol suatu situasi. Yang kita bisa kontrol adalah dirinya kita sendiri. Bagaimana caranya kita berpikir, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa berdamai dengan situasi ini. Seperti itu. Oke. Saya merasa kalian akan mendapatkan kesuksesan ini. Kalian akan sukses, hanya saja untuk saat ini jangan terlalu terobsesi. Ya, kalian disuruh untuk oke. Mungkin juga ada Capricorn di sini kalian misalnya pindah tempat saat ini. Pindah kota, pindah negara, pindah pulau dan sebagainya. Dan hal ini mungkin untuk membantu Capricorn di dalam dunia spiritualnya kalian. Jadi kalian dijauhkan dari orang ini, atau kalian dipisahkan dari orang ini, agar kalian bisa fokus dengan dunia spiritual, seperti itu. Oke. Ataukah ada juga saat ini Capricorn mungkin kalian ingin menemui seseorang untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Dan kalian mungkin tinggal jarak jauh di sini. The Fool. Mungkin kalian ingin tahu di sini apakah kamu, mungkin Capricorn ingin bertanya ke dia, saya ingin tahu hal yang sebenarnya. Apakah kamu juga ingin memiliki kesempatan ini kembali? Apakah kamu juga ingin mengulang kembali hubungan ini? Mungkin kalian ingin menemui orang ini secara langsung dan berkomunikasi secara langsung dan menanyakan agar kalian bisa melihat mungkin raut mukanya dia, wajahnya dia di saat dia ngomong seperti itu. Jadi kalian mau menyelesaikan masalah ini secara langsung. Kalian tidak mau lewat telepon, lewat email dan sebagainya. Tapi seperti tadi, kalau kalian terlalu terobsesi, lebih baik jangan melakukan hal itu dulu. Tunggu sampai kalian berdamai dengan situasi ini. Kalau kalian masih, pokoknya saya harus tahu saat ini, pokoknya saya harus tahu saat ini, pokoknya saya harus tahu saat ini, apa sih sebenarnya yang dia rasakan? Nanti bisa kalian mendengarkan jawaban itu, dan jawaban itu tidak memuaskan kalian, hal itu akan membuat kalian benci sama orang ini. Membuat kalian kecewa sama orang ini. Jadi di saat kalian sudah berdamai dengan situasi inilah nanti kalian berkomunikasi dengan dia. Oke, kita akan dalami energinya dia. Ada Knight of Pentacles. Let's clarify Knight of Pentacles. Ada Judgment. Saya merasa orang ini mungkin dia ingin minta maaf sama Capricorn karena jalannya dia terlalu lambat, ataukah dia tidak secepat kalian, dia tidak mungkin di saat melakukan sesuatu dia seperti kura-kura dan kalian seperti ninja, jadi ada kura-kura ninja.
Dia kura-kuranya, kalian ninjanya. Karena orang ninja biasanya dia loncat sana, loncat sini, seperti itu. Kalau kura-kura dia berlahan-lahan. Jadi di sini kalian mungkin cocok antara satu sama lain, hanya saja untuk saat ini perlu keseimbangan. Karena salah satu dari kalian ingin pelan-pelan, salah satu dari kalian ingin cepat-cepat. Let's clarify judgment. 2 point. Ya, seperti tadi, kalian sepertinya berhubungan jarak jauh di sini. Saya merasa orang ini ingin bilang, saya akan kembali ke kamu. Dia ingin bilang, saya ingin kesempatan yang kedua kalinya. Saya masih ingin memiliki kesempatan itu. Hanya saja untuk saat ini saya masih berpikir, apalagi kalau jaraknya kalian berjauhan di sini, itu sepertinya tantangan buat orang ini. Orang ini juga dia menghitung suatu risiko di sini. Kalau dia melihat risikonya terlalu banyak, mungkin dia tidak akan melakukan hal ini. Walaupun ada keinginan dia untuk memiliki kesempatan itu kembali, tapi kalau ada risiko besar di sini, sepertinya dia tidak akan mengambil risiko itu untuk saat ini. The Death, The Lovers. Oke, saya merasa ada seseorang yang punya pilihan lain. Dan dia menunggu mungkin sampai seseorang melepaskan seseorang di sini. Maksudnya mungkin dia menunggu, kalau dia yang punya pilihan lain, mungkin dia menunggu di sini setelah dia bisa melepaskan diri dari pasangan dia yang lainnya di sini. Disitulah dia mungkin baru akan melakukan suatu gerakan. Atau di sini dia juga ingin bilang, ada beberapa Capricorn, pasangan kalian dia ingin minta maaf karena mungkin dia punya pasangan baru. Okay, let's clarify the Lovers. Atau karena dia punya pilihan baru, Page of Swords, dan dia masih mengawasi kalian. Dia masih ingin tahu tentang apa yang terjadi sama kalian. Maka dari itulah cerita yang pertama tadi saya rasa lebih cocok dengan kartu terakhir di sini. Karena dia bilang, saya masih ingin memiliki kesempatan yang kedua kalinya dan saya ingin minta maaf dengan kesalahan saya itu, tapi untuk saat ini saya masih berpikir apakah sekarang waktunya atau besok. Apalagi kalau dia misalnya punya pilihan lain saat ini, dia bilang setelah saya ada perubahan, setelah saya bisa memilih atau melepaskan diri saya dari pilihan saya ini, disinilah saya akan melakukan sesuatu. Dan untuk saat ini, saya masih belajar tentang kamu, saya masih mengawasi kamu, seperti itu. Jadi dia memilih untuk mencintai kalian lewat jarak jauh. Let's clarify Seven of Pentacles. Jadi halangan di sini ada seseorang yang Knight of Wands. Mungkin orang ini dia suka datang dan pergi. Kalau itu yang dia lakukan, kalian disuruh untuk stand your ground. Stand your ground artinya di sini seperti kuncilah pintu ini. Kalau kalian dalam peperangan, jangan mundur. Tetap berada di mana kalian berada saat ini, jangan maju, jangan mundur. Dalam artian jangan menghubungi dia, jangan juga menutup diri. Kalau kalian masih ingin bersatu dengan orang ini. Oke. Karena saya melihat orang ini, dia masih ingin memiliki kesempatan itu. Dan saya juga melihat kalian masih ingin memiliki kesempatan baru sama dia, karena The Fool merupakan situasi baru. Tapi untuk saat ini kalian disuruh untuk jangan maju atau jangan mundur. Jangan juga menunggu di sini. Seperti sering saya mengingatkan kalian semua, kita tidak pernah disarankan untuk menunggu. Let's clarify Seven of Wands, Four of Pentacles, dan Five of Pentacles. Saya merasa ini mungkin energinya dia, karena dia yang ingin minta maaf. Jadi Five of Pentacles merupakan seseorang yang merasa kurang diperhatikan,
Jadi karena kalian marah mungkin di sini, maka dari itulah dia merasa kurang diperhatikan oleh Capricorn dan dia belum bisa melepaskan diri dari energinya kalian. Dia merasa di dalam suatu kegelapan. Apakah Capricorn masih sayang sama saya atau tidak? Apakah Capricorn masih ingin mengulang hubungan ini atau tidak? Dia juga mungkin kurang tahu tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya Capricorn. Kalau dia pernah berbuat kesalahan, dia menyesal dengan hal ini. Dia merasa energinya kalian mulai mundur dari energinya dia. Dia merasa semakin jauh energinya kalian dari hidupnya dia. Mungkin dulu dia merasa, oh ya, Capricorn akan selalu menerima saya, Capricorn akan selalu memaafkan saya. Sekarang dia melihat kalian mungkin menjauh dari dia, secara energi mungkin dia bisa merasakan hal itu. Let's clarify Seven of Swords. Jadi kelanjutan dari hubungan ini, kalian disuruh untuk berhati-hati. Yap, karena ada seseorang yang masih perlu melakukan meditasi, berdoa, sembahyang. Jadi mendekatkan diri dengan ilahi. Perlu memperbaiki diri. Perlu meningkatkan energinya dia. Apakah Capricorn atau orang ini? Oke, dan Page of Pentacles. Dan orang ini juga masih perlu belajar banyak. Di sini mungkin dia punya luka lama yang masih perlu dia healing. Mungkin dia masih memikirkan tentang situasi lama yang pernah misalnya mengecewakan dia atau menyakiti dia, maka dari itulah dia menjadi orang yang suka menyakiti perasaan orang lain, karena seperti sering saya bilang, hanya orang sakit yang bisa menyakiti orang lain. Okay? Let's clarify the star. The Emperor, mungkin dia divine masculine-nya Capricorn di sini. Saya juga merasa orang ini dia masih memiliki energi maskulin yang tinggi. Dia sudah tahu apa yang mesti dia perbaiki. Dan orang ini, saya merasa dia sudah belajar, tapi dia masih punya energi Page dan sangat bertolak belakang dengan energi The Emperor. Jadi, dia sudah belajar tapi baru sedikit. Sebenarnya jiwa orang ini dia seorang Emperor atau seseorang yang bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang fair, menjadi orang yang dikagumi. Dia bisa menjadi, karena dia memiliki energi itu. Hanya saja dia di sini masih mungkin memiliki banyak trauma. Jadi energinya dia sangat, di saat dia baik-baik sekali, di saat dia tidak baik sekali, seperti itu. Satu hari dia bisa jadi anak yang umur 5 tahun, besoknya dia bisa menjadi orang laki-laki yang berumur 45 tahun, seperti itu. Laki-laki yang sudah dewasa, sudah mapan, sudah bertanggung jawab, dan sebagainya. Bukan saya mengatakan laki-laki di bawah umur 45 tahun kurang bertanggung jawab, hanya saja biasanya laki-laki yang sudah berumur di atas 40 tahun mereka lebih dewasa, seperti itu. Oke, mari kita lihat pesan dari orang ini buat Capricorn. Pesan dari dia buat Capricorn. Oke, dia bilang di sini, saya benar-benar merindukan kamu saat ini. Hati dan jiwanya saya benar-benar merindukan kamu kembali. Merindukan kamu lagi, seperti itu. Mungkin dulu dia menutup diri, terus sekarang dia kangen lagi. Saya ingin merasakan kehangatan tubuhnya kamu. Apakah kamu sudah siap dengan malam itu? Oke, mungkin dia ingin mengajak kalian menikah mungkin. Dan dia juga bilang, saya sering berfantasi mencium kamu. Dan kamu adalah orang yang membuat saya bahagia. Bahagia secara seksual maksudnya dia ini. Saat dia berfantasi tentang Capricorn membuat dia bergairah.
kalianlah orang yang membuat dia bergairah seperti itu. Oke, dan dia juga bilang di sini jangan dimasukkan ke dalam hati dengan tingkah lakunya saya. Untuk saat ini saya masih butuh waktu untuk berpikir dan mencari tahu apa sebenarnya yang terbaik buat saya atau apa yang mesti saya lakukan. Oke. Dan dia juga bilang kamu seperti orang yang sangat familiar buat saya, orang yang sangat seperti saya sudah kenal siapa kamu. Walaupun kita baru kenal misalnya sebulan, setahun, tapi sepertinya secara energi di sini saya merasa saya sudah kenal kamu beribu-ribu tahun. Mungkin dia pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu karena The Lovers dan juga Emperor di sini mungkin Capricorn berhubungan dengan soulmate ataukah twin flame. Jadi kalian sudah kenal di kehidupan yang terdahulu juga. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.